Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang hari ini mau datang ke acara kita dengan tema musik lebih dari sekedar melodi. Bapak Ibu, sebelum saya memulai presentasi saya, ada baiknya saya kenalan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nama saya adalah Oktomi Suryansyah. Bapak Ibu bisa panggil saya Tommy. Pada hari ini saya ingin mengupas tuntas tentang musik. Apa peran musik? Kalau kita berbicara tentang peran musik, itu yang pertama adalah musik bukan hanya sekedar hiburan, teman-teman. Tapi musik juga sebagai alat bantu yang ampuh untuk mengatasi tantangan pekerjaan, tantangan pada saat teman-teman berada di dunia perkuliahan, menghadapi rutinitas sehari-hari. Jadi musik itu sebagai alat bantu yang ampuh untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua, mahasiswa dan mahasiswi menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Kalau kita berbicara tentang manfaat musik, itu ada dua. Yang pertama adalah produktivitas. Manfaat musik yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas. Manfaat yang kedua adalah untuk kesejahteraan mental. Kalau misalnya kita berbicara tentang produktivitas, banyak sekali penelitian psikologis menunjukkan bahwa musik yang tepat dapat meningkatkan fokus dan efisiensi kerja secara signifikan. Teman-teman semua, musik itu bisa membawa manfaat jika kita mendengarkan musik yang tepat. Itu akan membuat kita lebih fokus dan meningkatkan efisiensi kerja. Teman-teman bayangin kalau teman-teman lagi nggak bisa fokus karena saking banyaknya tugas, saking banyaknya pekerjaan. Coba yuk teman-teman pelan-pelan ngedengerin musik. Terus yang kedua, jenis musik yang efektif. Jadi kalau teman-teman ingin memanfaatkan musik untuk meningkatkan produktivitas, cara yang kedua adalah pilih jenis musik yang efektif. Salah satunya adalah musik klasik. Ya, pernah dengar musik klasik teman-teman? Instrumental, ambient, atau musik yang bertempo sedang. Karena dengan cara tersebut kita juga bisa membuat produktivitas kita naik. Dan yang terakhir adalah dengan musik kita bisa mencapai flow state. Apa itu flow state? Flow state itu adalah musik membantu kita untuk memasuki kondisi di mana puncak produktivitas kita sepenuhnya tenggelam dalam tugas. Jadi dengan adanya kita mendengarkan musik, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa terbawa suasana sehingga kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Itu tiga cara untuk kita meningkatkan produktivitas dengan cara memanfaatkan musik. Terus selanjutnya pertanyaannya, bagaimana musik bekerja di otak? Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, bagaimana caranya musik bekerja di otak? Jadi teman-teman semua, musik itu menstimulasi otak sehingga merangsang bagian otak yang berhubungan dengan perhatian dan memori. Jadi musik itu membantu menstimulasi otak kita sehingga fokus dan ingatan kita menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengurangi gangguan. Teman-teman dengan mendengarkan musik, teman-teman akan merasa rileks sehingga teman-teman tidak memikirkan kecemasan atau tidak memikirkan tugas-tugas yang ada. Teman-teman lebih rileks, teman-teman tidak merasa cemas. Karena apa? Karena teman-teman sudah terbawa suasana oleh musik, sehingga teman-teman tidak merasa lebih cemas. Dan yang terakhir adalah teman-teman dengan adanya musik,
teman-teman membantu otak teman-teman lebih waspada dan tidak terbebani. Sehingga apa? Sehingga produktivitas menjadi lebih meningkat. Oke, itu manfaat yang pertama dan dari musik, yaitu produktivitas. Caranya bagaimana untuk meningkatkan produktivitas seperti tadi, teman-teman. Nah, yang kedua manfaat dari musik adalah untuk kesejahteraan mental. Jadi, Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kalau kita bicara tentang kesejahteraan mental, terapi yang gampang dilakukan itu adalah terapi mendengarkan musik. Jadi nggak perlu teman-teman ke psikolog, kemana-mana. Teman-teman cukup mendengarkan musik. Nah, itu adalah terapi yang paling sederhana. Terus yang kedua adalah musik adalah saluran emosi, teman-teman. Pernah nggak teman-teman sekalian galau, sedih? Kalau galau, teman-teman pasti ngedengerinnya lagu sedih. Kalau lagi senang, pasti teman-teman ngedengerin lagu yang senang atau gembira. Itu adalah cara kita untuk mengurangi atau menurunkan emosi, teman-teman. Ya, makanya musik itu penting. Terus yang ketiga adalah vitamin mental. Jadi teman-teman, musik itu adalah salah satu bentuk vitamin mental yang berfungsi sebagai penyeimbang suasana hati yang alami dan efektif. Ya, jadi musik itu adalah vitamin buat mental kita, teman-teman. Jadi jangan sepelekan mendengarkan musik. Nah, terus juga ada efek psikologis buat bermusik, teman-teman. Yang pertama adalah penurunan stres. Mendengarkan musik, teman-teman bisa menurunkan stres teman-teman semua. Terus yang kedua, peningkatan mood. Peningkatan mood. Dengan adanya teman-teman mendengarkan musik, mood teman-teman itu lebih naik. Karena kita itu punya yang namanya dopamin. Nah, dopamin itu dengan adanya kita bermusik, mendengarkan musik, produksi dopamin itu meningkat, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga mood kita menjadi lebih bagus, lebih baik. Terus manfaat tambahannya menurunkan tekanan darah. Iya kan, kalau misalnya kita lagi emosi, lagi galau, darah kita naik pasti. Nah, dengan adanya kita mendengarkan musik, otomatis secara berangsur-angsur emosi dan tekanan darah kita menurun. Dan terapi musik juga bisa untuk mengatasi depresi, kecemasan, dan trauma yang mendalam. Intinya pembicaraan saya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa kali ini adalah musik adalah jembatan yang menghubungkan fungsi kognitif kita dengan kesehatan emosional kita. Musik adalah jimat rahasia yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan mahasiswa, ayo mulai sekarang jadikan musik sebagai bagian aktif dari rutinitas teman-teman sekalian, baik di pekerjaan, perjalanan, maupun relaksasi. Dan yang terakhir, jangan lupa temukan genre musik yang pas buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan mahasiswa. Biar apa? Biar moodnya cocok dan bisa mengerjakan tugas-tugas pekerjaan secara spesifik dengan riang gembira. Demikian Bapak Ibu yang ingin saya bahas pada pembahasan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Saya undur pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera dan sukses untuk kita bersama. Terima kasih.